bongkar atau kita mau selesaikan supaya tidak jadi presiden di masa depan. Jadi saya kira saya tahu bahwa Pak Prabowo dalam kesulitan psikologi sebetulnya untuk secara tegas mempersoalkan apa yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi. Tapi bagi publik atau bagi netizen ya nggak perlu Pak Prabowo, tetapi harus ada sinyal dari pemerintahan sekarang bahwa peristiwa itu tetap dicatat dalam sejarah. Jadi jangan dihilangkan dari catatan sejarah. Ya mungkin aja nanti dibongkar 2029 atau seterusnya. Tetapi kejahatan Pak Jokowi itu yang sudah diungkapkan bahkan di dalam catatan-catatan akademis di luar negeri, terutama kalangan Indonesianis dari Australia, mencatat begitu banyak hal yang memalukan selama pemerintahan Pak Jokowi. Begitu banyak pelanggaran regulasi yang sengaja dilakukan by commission oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi kita mesti fair untuk menganggap bahwa prestasinya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, tetapi prestasi Jokowi dalam perjanjian dengan rakyat untuk memuliakan demokrasi itu juga harus diingat atau dicatat terus di dalam era politik kita. Kalau ya tentu dituntut untuk diselesaikan lebih cepat. Bagaimana kita harus memposisikan diri, Bung Rocky, pada pemerintahan Prabowo ini? Di satu sisi kita sedikit banyak menggantungkan harapan adanya perubahan pada pemerintahannya Prabowo. Tapi sebaliknya dengan pengaruh yang begitu kuat dari Jokowi pada pemerintahan Prabowo, ya jujur kita nggak boleh berharap terlalu banyak akan terjadi perubahan. Iya, tentu kita mesti simpulkan bahwa tuntutan itu tetap akan ada karena itu menyangkut peradaban politik kita. Dan peradaban politik atau value di dalam politik itu adalah the highest of, yang paling tinggi dari semua value, karena semua value itu pada akhirnya harus mengikuti value tertinggi, yaitu dalam demokrasi itu keadilan, kejujuran, hak-hak asasi manusia. Nah semua itu yang jadi pembicaraan di dalam banyak talk show hari-hari ini tuh. Dan kita tetap di dalam satu prinsip bahwa apa yang pernah dicatat dalam sejarah politik Indonesia, dan catatan itu tentu catatan para kritisi bukan catatan lembaga survei, harus dihormati itu kan. Catatan itulah yang akan menjadi dasar atau alasan utama bagi generasi baru datang untuk atau mereka yang hendak tiba di dalam yang disebut bonus demografi atau era Indonesia emas, mengerti bahwa catatan itu tidak boleh membebani mereka lagi. Jadi harus diselesaikan sekarang tuh. Dan komposisi kabinet sekarang tentu agak susah untuk meminta semacam kejelasan, tapi orang juga tetap memberi semacam benefit of the doubt pada kabinet ini, terutama pada Presiden Prabowo, bahwa sangat mungkin ketika tekanan publik itu meningkat, Pak Prabowo akhirnya harus melayani itu dengan reshuffle misalnya, atau dengan bentuk komisi khusus atau panitia khusus untuk menerima pengaduan dan penghormatan terhadap hak publik untuk mempertanyakan masa lalu dari Presiden Jokowi. Jadi saya kira fair juga untuk menganggap oke, silakan Pak Prabowo memulai kabinetnya, tetapi jangan halangi masyarakat sipil atau para pemerhati kritis untuk terus mempersoalkan kejahatan Jokowi di masa lalu. Dan masa lalu itu baru kemarin sore.